talabani adama bil ilmi wa tuqa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Bapak Camat dan Bunda Camat Kecamatan Cijati, Bapak Kades dan Bunda Kades Kecamatan Cijati yang kami hormati, Ketua PHBI Kecamatan Cijati, dan hadirin yang kami banggakan. Daniel Goleman, seorang pakar psikolog kontemporer, dalam bukunya mengatakan bahwa kecerdasan intelektual hanya berperan 20% dalam menunjang kesuksesan seseorang, dan 80%-nya ditentukan oleh kecerdasan spiritual. Hadirin, kecerdasan spiritual, iman tetap kuat terpatri dan kondisi emosi tetap terkendali, menjadi insan yang berbudi pekerti dan berkarakter terpuji. Insan yang seperti inilah yang mewujudkan negeri dan ibu pertiwi. Namun sebaliknya, jika seseorang berilmu tinggi tapi tidak berkarakter terpuji, maka bangsa akan merugi dan kemajuan negara pun hanya tinggal mimpi. Apalagi negeri ini diisi oleh generasi muda yang tangkas dan berwawasan luas, tapi tidak waras, malah dia culas, jiwanya pemalas, pergaulannya tak terbatas, maka bangsa kita akan terbilas, tertindas, bahkan cita-cita luhur bangsa pun akan kandas. Na'udzubillahi min dzalik. Mengingat betapa pentingnya penguatan pendidikan berkarakter dalam mewujudkan bangsa yang hebat dan tangguh, maka pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan sebuah tema syarahan yang berjudul Penguatan Pendidikan Berkarakter Menuju Jati Diri Bangsa, sebagai rujukan firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Maka bertakwalah kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin rahimakumullah, menurut ilmu balaghah, kalimat wal yakhsha dalam ayat tersebut merupakan insa'iyah talabi, karena di dalamnya terdapat amar atau perintah. Al-amru talabul fi'li ala wajhil istiqla ay minal a'la ilal adna. Amar adalah suatu tuntutan untuk melakukan suatu pekerjaan dari atasan kepada bawahan. Dengan demikian, ungkapan Syekh Ali Jannah dalam kitab Al-Balaghah Al-Wadiyah halaman 179 dan Syekh Abu Sana Sihabuddin Mahfud Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani fi tafsiril Qur'anil Azimi wasabil matani juz 4 halaman 213 baris pertama dan atas menafsirkan ay bi ayah Allah ta'ala au yahafu ala auladihim, hendaklah merasa takut kepada Allah dan merasa khawatir nasib anak keturunan kita. Dengan demikian, wajib bagi saya, saudara, seluruh umat muslim untuk merasa takut kepada Allah. Jika generasi muda menjadi generasi yang lemah, apalagi dengan hadirnya teknologi yang semakin canggih membawa dampak yang sangat luas di belahan dunia, tak terkecuali bangsa kita tercinta Indonesia. Ia laksana pisau bermata dua yang memberikan nilai positif dan negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau al-akhlakul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlakul madhumah. Berita tentang seks bebas, kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Tidak sedikit generasi muda kecanduan game online, main slot, terlilit hutang ke sana kemari, sehingga mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Kami menjerit prihatin melihat karakter generasi muda yang jauh dari kata jati diri bangsa yang semestinya berakhlak mulia. Generasi muda, harapan bangsa tercinta, bangun
mengingat kepada kita jika suatu bangsa diisi oleh generasi yang beriman dan diikuti oleh suasana agamis, maka akan muncullah insan-insan yang beriman dan berakhlakul karimah. Di kalangan masyarakat akan lahirnya para petani, para pedagang, dan para pengusaha yang baik. Di kalangan pemuda dan remaja, lahirnya pemuda yang gagah dan pandai mempertahankan akidah. Di kalangan elit, lahirnya pemimpin yang adil dan bijaksana, bisa menjadi pengayom, pelindung, dan panutan bagi rakyatnya. Namun sebaliknya, jika iman dan takwa sudah terkikis habis di dalam hati kita, maka hilanglah akhlak mulia, muncullah krisis Allah, sehingga Allah mengancam dengan azab dan siksaan yang amat pedih. Hal ini dipertegas oleh firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 16. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم. Dan hendaklah mereka membinasakan suatu negeri itu, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Namun mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Hadirin rahimakumullah, demikian penjelasan Allah kepada kita bahwa hancur leburnya suatu bangsa itu disebabkan datangnya kaum mutrafin di dalamnya. Imam Al-Burusi dalam tafsir Ruhul Bayan juz 9 halaman 267 baris ke-34 menafsirkan kalimat yang termasuk golongan kaum mutrafin, al-amiruna jairun wal agniyaul bahilun, pemimpin yang zalim dan orang kaya yang bakhil. Inilah golongan orang kaya bisa menjadi tong sampah, pecundang dan penalu pembangunan yang mengakibatkan kehancuran dan keterpurukan suatu bangsa. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah cara langkah-langkah penguatan pendidikan berkarakter? Jawabannya, yang pertama, kepada orang tua kami mohon didiklah putra-putri kita dengan fondasi agama. Yang kedua, Kepada rekan generasi muda, perkokoh jiwamu dan agama, tingkatkan kreativitas serta hiasilah dirimu dengan akhlak mulia. yang ketiga, kepada pemerintah selaku pengambil kebijakan, kami mohon agar memberikan porsi yang besar
kita simpulkan, dekadensi moral akan mengakibatkan kehancuran dan keterpurukan suatu bangsa. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk membentuk generasi yang berkualitas, beriman kuat, ilmunya mantap, rajin berkarya, Rajin beramal dan siap menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Sebelum akhiri syarahan ini, mari kita dengarkan lagu yang berjudul Ojo Dibanding-bandingke yang dipopulerkan oleh Farel Prayoga yang diubah liriknya. Bangsa ini butuh orang yang hebat, orang yang kuat dan juga taat, berlandaskan iman dan juga takwa, berhati mulia itu kuncinya. Menghadapi tantangan zaman harus ditopang dengan iman dan takwa. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini ada cinta untuk negeri.